Saya ingat betul pernyataan intoleran dan botol dari Menteri Agama Puang Nazar, Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Ada beberapa pernyataan-pernyataan intoleran yang dikemukakan dengan ekstremisme Islami beliau yang sangat kental, yang saya pikir ini dia sampaikan dengan penuh kesadaran untuk mendapatkan simpati publik, terutama simpati publik umat Islam yang besar, alias pencitraan diri lah. Ya contoh, dia pernah mengatakan bahwa di PIK itu suara azan kurang terdengar dengan alasan bahwa itu disebabkan karena tidak adanya terdapat cukup musola dan masjid di sana. Justru secara implisit beliau ingin katakan bahwa lebih menonjol tempat-tempat ibadah lain dibandingkan tempat ibadah umat Islam. Mestinya di daerah PIK yang besar, PIK 1, PIK 2, dan pengembangannya yang lain itu suara azan harus terdengar. Nah ini kan pernyataan botol ini, sangat intoleran. Itu juga sudah dikemukakan oleh Abu Janda dalam video TikTok singkatnya beliau itu untuk mengomentari pernyataan botol dari Menteri Agama ini. Kenapa saya bilang bodoh dan tolol pernyataan ini? Karena dia nggak tahu situasi dan kondisi di PIK. Betapa adilnya pengelolaan PIK 1, PIK 2 itu untuk semua fasilitas keagamaan ada. Bahkan dari pihak Islam yang saya dengar, itu diberikan fasilitas khusus yang gedung syariah yang besar, mewah, megah itu untuk umat Islam. Sebagai simbol umat Islam juga ada di tengah-tengah daerah yang namanya Pantai Indah Kapuk itu, baik PIK 1 maupun PIK 2. Lalu kemudian dipaksakan untuk supaya ada terdengar azan di berbagai tempat di seluruh daerah Pantai Indah Kapuk. Ini kan lebay dan saya katakan berulang kali ini pernyataan botol sekali ini. Dia nggak tahu bahwa di daerah apartemen mewah seperti Tokyo ada fasilitas musola yang cukup representatif di sana. Bahkan kita lihat setiap hari Jumat itu area-area yang parkir tertentu itu dipakai untuk menjadi fasilitas sholat Jumat berjamaah. Saya pikir itu cukup karena apa? Memang mayoritas yang tinggal di sana non-Islam. Jadi kalau Menteri Agama mengatakan di mana-mana di seluruh penjuru PIK harus terdengar suara azan, loh suara azan itu 5 waktu kedengaran. Bayangkan saja, masa 5 kali sewaktu harus terdengar di seluruh Pantai Indah Kapuk yang notabene mayoritasnya bukan penduduk yang beragama Islam. Ini kan yang saya bilang terlalu memaksakan dan arogansinya sebagai seorang menteri agama, dia tunjukkan untuk memberikan pressure kepada Agung Sedayu sebagai pengembang di sana. Ini berlebihan sekali, arogan ternyata. Mukanya sih culun, muka innocent, kelihatan tanpa dosa. Saya agak curigai hatinya sedikit ada agak ya, tetapi kenapa saya berani menilai begitu? Karena kebijakan-kebijakannya, termasuk ketika terjadi aksi-aksi intoleran yang kita lihat cukup viral di Cidahu, di Padang Sarai, dan di beberapa tempat yang lain, banyak penutupan rumah ibadah Kristen atau persekusi terhadap umat Tuhan yang begitu viral. Pandangannya Menteri Agama cuma mengatakan, itu bukan kegiatan intoleran yang dalam konteks agama, penistaan agama, dan seterusnya. Padahal itu begitu masif terjadi di depan mata. Dia bilang itu hanyalah pelanggaran hukum biasa dan itu tidak mengatasnamakan agama. Aduh, saya bilang botol banget sih. Ini Menteri Agama ini saya nggak ngerti. Aduh, mohon maaf. Saya tidak menyindir pribadi, tetapi kapasitasnya beliau sebagai Menteri Agama dan menyandang gelar Profesor Doktor itu bahkan urusan luar negeri, tapi wawasannya kok lokalan banget gitu loh, nggak international wisdom itu. Ya, mestinya kan seorang Menteri Agama itu punya multiple intelligences dan bersikap, bertingkah laku, berbicara harus menunjukkan dia punya kecerdasan itu. Makanya seorang pemimpin, apalagi pemimpin agama, itu harus punya full set skill. Saya tidak lihat pada Nazaruddin Umar. Jadi apa ya? Tidak pantas dia jadi menteri sebenarnya. Cuma karena dia menang pencitraan ketika cium paus, sehingga dia terangkat gitu loh. Padahal semestinya cukup itu menjadi semacam citra terbaik dia sebagai imam besar Masjid Istiqlal yang kelihatan agung, mulia, dan berkarisma. Di posisi itu cocok. Yang mengangkat citra Islam juga. Luar biasa.
Tapi dia nggak cocok pada posisi Menteri Agama. Itu yang kedua. Yang terakhir, kita dengar yang agak viral ini, soal guru. Aduh, orang masih belum reda ribut masalah pernyataan Sri Mulyani juga, pendiskreditan arogan, walaupun sebagian mengatakan itu hoax. Apakah itu betul? Dipotong-potong lalu kemudian dibikinkan konten, tapi ada yang meyakini itu betul. Tapi kan mestinya Sri Mulyani muncul walaupun cuma 1 menit berbicara bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu dan itu adalah hoax yang dibuat oleh orang-orang untuk menjatuhkan kredibilitas saya. Kita dengar langsung, tapi ini nggak ada. Ya, berarti bisa dianggap benar, bisa juga dianggap tidak benar. Maksudnya itu masih kisru soal guru jadi beban. Nah sekarang Nasaruddin Umar bilang guru itu jangan otak pedagang. Guru jangan otaknya cuma cari uang. Kemuliaan guru itu jangan dinodai. Betul, dalam konteks dia berpidato itu ada betulnya, tetapi dia berbicara dalam kapasitas menteri, dia mesti menjaga pernyataannya supaya tidak multitafsir yang bisa dipotong lalu kemudian dikembangkan menjadi isu pendiskreditan terhadap dia sebagai pejabat publik, sebagai menteri agama. Saya ingin katakan sebaiknya Pak Menteri mundur, nggak cocok di posisi menteri. Anda cocoknya sebagai ulama yang sangat berkarisma ketika Anda memimpin satu masjid agung, masjid besar, simbol keindonesiaan, ya, simbol Islam Indonesia. Ya, Anda di situ begitu agung, begitu mulia, begitu berkarisma. Ketika jadi Amirul Hajj, ya sebagai imam besar masjid, Istiqlal aja, simbol Islam yang terbesar di Indonesia. Itu cocok, tapi kalau untuk jabatan Menteri Agama jadi rusak, jadi kacau. Anda tidak cocok di situ. Anda bukan orang yang tepat di tempat yang benar itu. Kedudukan pemerintahan di Indonesia mestinya menganut prinsip the right man on the right place. Anda bukan orang yang tepat sebagai Menteri Agama. Nggak cocok. Itu pendapat saya pribadi. Oke, saudara-saudara, saya mau khusus membahas soal pidato terakhir Menteri Agama ini, Puang Nazar, itu panggilan akrab di Sulawesi Selatan buat beliau, ya, yang multitafsir dan bagi saya dalam kutipan video nanti itu sangat intoleran dalam pengertian pendiskreditan terhadap guru-guru non-Islam. Ya, bisa saja dibantah, tetapi itu yang menjadi pemikiran saya ketika mendengar potongan ceramah beliau di kalau saya nggak salah di UIN ya, Universitas Islam Negeri. Dan saya pikir kita akan mendengar dulu video pidato beliau, sekaligus video penjelasan permohonan maaf beliau. Dia rasa bisa jadi masalah dan menyakitkan hati banyak guru. Seusai minta maaf itu ada beberapa penjelasan untuk memperlihatkan program-program keberpihakan dia kepada guru-guru madrasah dan guru-guru keagamaan di Islam yang dia dukung sepenuhnya. Tetapi dia lupa berbicara seperti itu sangat menyakitkan ketika dia tidak berbicara juga mendukung pihak non-Islam. Guru-guru Kristen banyak terlantar, guru-guru Kristen banyak tidak jelas nasibnya. Supaya tidak berpanjang-panjang, dengar dulu video beliau. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Halalan thayyibah rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh. Itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. Ya, kisruh di media sosial tentang blundernya Menteri Agama. Ya paling tidak itu perspektif dari beberapa media yang menulis headline mereka bahwa Menteri Agama melakukan blunder dengan perkataannya waktu memberikan pidato pada acara di kampus UIN kalau saya nggak salah ya. Oke, langsung saja saudara-saudara supaya kita bisa membahas secara objektif dan faktual. Ini video yang saya ingin perlihatkan apa yang beliau maksudkan. Nanti saya terangkan, jelaskan, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai edukasi dan juga kritik. Oke, langsung saja ya, saudara-saudara. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya
tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta rupiah. Hari ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama mulai mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, ada 206.411 guru madrasah dan guru pendidikan agama yang mengikuti PPG tahun ini. Padahal tahun 2024 hanya 29.933 guru. Artinya ada kenaikan 700% dibandingkan tahun lalu. Semua ini adalah bentuk perhatian negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena PPG itu menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Kementerian Agama dalam 3 tahun terakhir ini juga telah mengangkat sekitar 52.000 guru honorer sebagai P3K ya kan. Bagi saya, guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Dan karena kemuliaannya itulah negara wajib hadir untuk memperhatikan kesejahteraannya. Mari kita bersama menjaga martabat guru, sebab dari tangan mereka ya masa depan bangsa insya Allah lahir dan tumbuh. Itu tadi penjelasan dari Puang Nazar. Saya panggil Puang beliau karena di Sulawesi Selatan beliau dipanggil Puang itu menunjukkan keningratan beliau sebagai seorang berdarah Bugis Makassar. Ya, kalau kami itu kebangsawanannya disebut Karaeng kalau Makassar ya. Jadi berbeda. Cuma kita tidak bicara soal etnisitas beliau, tetapi saya mau pakai bahasa hormat kepada beliau. Saya sebenarnya disclaimer dulu ya, bahwa saya sebenarnya sudah malas membahas tentang Menteri Agama dengan Kementerian Agama ini. Karena rasanya gimana ya, seperti memaku di tembok beton. Tetapi saya percaya juga kok, kalau kita dengan tulus memberikan masukan, apakah itu dalam bentuk kritik, usulan untuk kebaikan bangsa ini, Tuhan pasti dengar lah, ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah paling tidak ada 3 hal. Pertama, bahwa beliau menurut kata orang yang tulus, ikhlas dalam mengabdi. Saya setuju kalau ketulusan, keikhlasan itu menjadi modal utama dalam seseorang mengabdi di bidang apa saja, terutama kepada bangsa dan negara. Tetapi itu tidak cukup, ketulusan, keikhlasan. Kepintaran, kecerdasan, keahlian, hikmat, kebijaksanaan juga diperlukan. Jadi bukan cuma modal ikhlas dan tulus, tetapi kebijaksanaan, wisdom, kecerdasan atau kepintaran, smart man, dibutuhkan itu. Smart and wisdom. Apalagi seorang yang menjabat Menteri Agama, yang cakupan pelayanannya kepada negara, bangsa, itu sangat kompleks. Dibutuhkan skill set, ya, keahlian yang lengkap. Jadi bukan cuma yang namanya keikhlasan, kerelaan, ketulusan. Walaupun saya setuju, apalagi itu ditempatkan di urutan pertama. Tetapi kalau orang ikhlas, tulus, rela mengabdi, tapi bodoh, tolol, bolot, wah itu kacau juga. Sehingga saya melihat bahwa seorang pemimpin mestinya punya kelengkapan yang memadai. Itu sebabnya pada poin pertama ini saya berikan masukan tambahan. Mohon maaf, saya tidak dalam niat untuk melecehkan beliau secara pribadi.
tapi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama, tokoh publik yang harusnya punya kebijaksanaan, punya kepintaran dan kecerdasan, serta keahlian, dan ketulusan, keikhlasan, kerelaan dalam mengabdi. Tapi itu pun tidak cukup, karena beliau adalah pemimpin agama-agama, bukan cuma pemimpin agama Islam. Sehingga ada hal yang perlu ditambahkan. Selain ketulusan, keikhlasan, kerelaan, ya mungkin beliau cerdas karena beliau bergelar profesor, guru besar, pasti pinter, cerdas, di atas rata-rata mestinya. Tapi belum tentu juga orang pinter, orang cerdas itu berhikmat. Karena berhikmat atau seorang wise man, orang yang punya kebijaksanaan, tidak dilihat dari titel yang dia miliki, bukan. Karena itu sesuatu yang spesifik, spesial dari Tuhan untuk memperlengkapi seseorang di dalam pelayanannya kepada orang banyak, ya terutama bangsa dan negara, masyarakat Indonesia yang multi majemuk ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, apa yang kurang yang ingin saya tambahkan adalah bahwa beliau nggak punya toleransi, toleransi antar umat beragama. Ya, itu mestinya lebih lagi pada seorang Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Makanya saya konten terdahulu saya bilang bahwa sebaiknya Kementerian Agama itu diganti namanya menjadi Kementerian Agama-Agama supaya jelas dan selalu diingat. Kalau Kementerian Agama kecenderungannya tendensinya hanya kepada satu agama, yaitu agama Islam. Apalagi yang menjabat Menteri Agamanya Islam. Selama Kementerian Agama ini ada, selalu yang menjabat Islam dengan alasan mayoritas. Jadi kalau mayoritas berhak selalu menjadi menteri, itu juga bentuk ketidakadilan. Sebenarnya soal pemimpin di negara ini tidak ada aturan. Tidak ada di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, apalagi mengacu kepada falsafah bernegara kita yaitu Pancasila. Itu tidak boleh semacam dikultuskan, dikeramatkan bahwa yang harus jadi menteri agama adalah dari Islam. Dengan alasan karena mayoritas. Itu justru langsung menunjukkan intoleransi dalam beragama. Mestinya menteri agama itu bisa dijabat oleh yang non-Islam. Misalkan dari Kristen, atau dari Katolik, atau dari Hindu, atau dari Buddha. Pokoknya dari perwakilan agama-agama yang resmi, yang sah di Indonesia. Bisa orang-orangnya menjabat sebagai menteri agama, apalagi cuma wakil menteri agama. Apalagi cuma sekedar sekjen atau irjen atau staf ahli. Bisa untuk menjabat sebagai menteri agama, wakil menteri agama di Indonesia ini. Dari kalangan non-Islam. Tidak selalu harus Islam. Jadi kalau bilang harus Islam, karena Islam mayoritas, salah. Saya tidak setuju. Pertama, tidak ada dasarnya di Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945, baik yang sudah diamandemen maupun yang originalnya, tidak ada keharusan di situ, tidak ada pasal yang mengatakan Menteri Agama harus Islam. Dan tidak ada juga perpres yang mengatakan Menteri Agama harus Islam. Perpres manapun, peraturan presiden manapun. Dan kalau kita mau bicara juga undang-undang turunan dari Konstitusi 1945, tidak ada undang-undang di negara ini yang saya tahu yang mengatakan bahwa yang harus jadi Menteri Agama adalah dari kalangan Islam. Tidak boleh dari yang lain. Nggak ada. Jadi berarti boleh. Yang dari Kristen boleh, dari Katolik boleh, dari Hindu, Buddha boleh jadi menteri agama. Asal dia seorang yang mampu, punya integritas, punya ketulusan, keikhlasan, lalu kecerdasan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, dan kecakapan dalam memimpin, lalu punya rasa toleransi yang tinggi, dan juga tidak kalah dia harus memiliki nasionalisme kebangsaan Indonesia yang murni. Jadi ketika dia menjabat Menteri Agama, dia adalah moderator agama-agama yang ada. Jadi dia harus memoderasi kehidupan beragama. Bukan menjadi menteri satu agama.
Jadi selama ini banyak, bahkan hampir semua menteri sejak Kementerian Agama itu ada, yang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia adalah dari kalangan Islam. Dan sudah langsung memimpin dengan penekanan yang sifatnya intoleran. Maksudnya tendensinya hanya mengurusi proporsinya lebih besar untuk urusan Islam, dan bahkan, mohon maaf, terkesan mengabaikan agama-agama yang lain. Kalau toh ada formalitas saja untuk melayani mereka yang non-Islam. Kalau boleh saya katakan, ya sekedar terlihat bahwa yang non-Islam juga dilayani kok. Tapi sebenarnya itu sampah-sampah saja yang diberikan. Sisa-sisa dari apa yang dilakukan untuk saudara-saudara dari kalangan Islam. Bahkan spirit mayoritarianisme juga ada pada menteri-menteri agama, baik yang telah menjabat maupun yang sedang menjabat sekarang, apalagi yang sedang menjabat sekarang. Ya, itu sebabnya saya katakan kalau pendapat orang bahwa Pak Nasaruddin Umar adalah seorang yang tulus ikhlas mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai menteri agama, saya bilang bagus. Sangat baik, itu mestinya kriteria pertama yang dimiliki oleh seorang menteri agama. Harus tulus, ikhlas dan rela mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Ya, tetapi itu tidak cukup. Harus juga punya kecerdasan. Dia harus punya kecerdasan spiritual. Dia punya kecerdasan intelektual. Dia punya kecerdasan emosional. Dia punya kecerdasan talented. Jadi multi intelligences itu juga harus dimiliki oleh seorang menteri agama. Dia cerdas secara spiritual, cerdas secara jiwani, cerdas secara intelektual, IQ. Dia harus juga cerdas secara fisik, kinestetik, kecakapan dan keahlian di dalam mengemban tugas negara. Jadi itu harus dimiliki lah dari seorang pemimpin, apalagi bicara menteri agama yang kepemimpinannya sangat kompleks dan multisektoral, dalam pengertian agama-agama yang diurus dengan segala kepentingan yang berbeda-beda dan juga punya potensi konflik yang tinggi, sangat perlu dijaga. Itu sebabnya kepekaan, empatik, leadership harus dimiliki oleh seorang menteri agama. Jadi tidak cukup hanya tulus, ikhlas, dan rela dalam mengabdi, tapi juga harus pintar, cerdas, dan berhikmat, punya kebijaksanaan. Jadi multiple intelligences itu dia harus miliki. Dia harus punya spiritual quotient dan juga talented quotient. Kalau di kampus saya ada mata kuliah yang saya bangun yang namanya TESQ. TESQ itu singkatan dari TEIS, talented, emotional, intellectual, and spiritual quotient. Ini kecerdasan majemuk, multiple intelligences. Mata kuliah ini untuk mempersiapkan para pemimpin, pemimpin di dalam gereja maupun di masyarakat. Jadi ukurannya ada. Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, bahwa dalam pidato beliau yang blunder itu, walaupun saya secara pribadi melihat nggak terlalu blunder banget sih, ya cuma memang karena kapasitas beliau sebagai menteri, bicaranya nggak boleh sembarangan, atau bicaranya nggak boleh multitafsir yang berpotensi untuk ditafsir bebas oleh orang. Misalkan yang paling viral itu kan, seorang guru itu tidak sama dengan seorang pedagang. Sulawesi Selatan beliau kan kental juga dengan mengatakan, ya kalau pedagang itu memang orientasinya cari uang. Kalau guru kan tidak. Dan jabatan guru itu jabatan mulia. Jadi sifatnya pengabdian. Nah, sedangkan pedagang itu memang urusannya cari uang. Jadi kalau guru cari uang, lebih bagus jadi pedagang. Nah, gitu. Istilahnya begitulah ya. Walaupun secara konteks pembicaraan beliau benar dan dalam realitanya juga benar, walaupun tidak sepenuhnya kebenaran, karena ada juga memang terbukti
guru itu mengajarnya kurang berkualitas, tapi cari uangnya kuat di sekolah. Strategi cari duitnya tinggi. Ya, bekerja sama dengan kepala sekolah, mengambil pungutan yang macam-macam dari siswa-siswi, dan kreatif juga cari duitnya guru. Nah, itu kayak pedagang, jual buku dengan markup harga yang tinggi-tinggi. Oh, banyak, saudara-saudara. Nah, kenapa? Itu persoalan juga. Kenapa guru-guru itu cari duit di profesi itu? Karena gaji mereka, tunjangan mereka jauh dari cukup. Makanya kita mengerti kalau guru banyak korupsi, cari duit juga untuk mengamankan perut mereka, rumah tangga mereka. Tidak dibenarkan juga kalau kita bilang kita mengerti. Berarti kita mentoleransi perbuatan tidak benarnya, tidak mulianya. Padahal itu jabatan mulia sebagai seorang guru. Tapi kalau dia korupsi, pungli, dan dia menyusahkan siswa, apalagi pandang bulu. Nah, ada juga guru-guru itu yang pandang bulu karena orientasinya uang. Lihat kalau ada orang tua murid yang kaya, oh itu dibaikin luar biasa. Nah, supaya harapan orang tuanya ya berbalas budi lah. Ya imbalannya paling tidak cuan, hadiah-hadiah, dan itu lazim sudah di Indonesia begitu. Kenapa? Karena mereka ya gimana ya juga saya tidak bisa toleransi tetapi saya juga tidak bisa salahkan. Jadi saya tidak benarkan tapi saya juga tidak salahkan. Yang saya salahkan negara. Mestinya gaji guru itu dengan fasilitasnya kalau mau dikatakan itu harus setara dengan anggota dewan. Saya mau katakan guru itu harus punya tunjangan yang memadai. Gajinya harus cukup mensejahterakan mereka sehingga mereka tidak lagi memikirkan cari duit, tapi cari ilmu lebih tinggi, menempa diri, meningkatkan kualitas, dan negara harus menyediakan untuk seorang guru mau mengembangkan dirinya untuk menjadi pengajar yang berkualitas, berkompeten. Saya seorang guru. Ya, saya bahkan dulu waktu masih SMA juga saya mengajar ekstrakurikuler. Waktu saya kuliah juga di Universitas Hasanuddin, saya juga mengajar kursus-kursus tertentu. Saya juga guru. Sekarang juga saya dosen. Ibu saya seorang guru, seorang dosen juga. Saya rasakan bahwa negara tidak cukup memberikan perhatian. Sehingga banyak sekali guru-guru hidup di bawah standar. Waduh, mestinya para politisi itu nggak usah terlalu banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan. Kalau dia memang katanya mau jadi seorang politisi, politikus untuk mengabdi kepada negara, mestinya sama dengan guru kualitasnya. Artinya, dia seorang yang rela hati, tulus, ikhlas mengabdi bagi bangsa dan negara. Nggak usah tuntut macam-macam. Sekarang terbalik, politisi, legislator, anggota dewan itu, senator, gajinya besar-besar, fasilitasnya luar biasa. Waduh, pakai istilah gile bener gitu ya. Jadi sedangkan guru, aduh, UMR aja nggak sampai. Jadi itu kan hal yang mengerikan sekali sebenarnya. Saya setuju Pak Menteri Agama mengatakan bahwa itu pekerjaan yang mulia, profesi yang mulia. Justru karena mulianya profesi itu membuat cerdas anak-anak bangsa, maka mereka yang mengabdi sebagai guru, sebagai dosen harus diutamakan, harus dijaga, harus ditingkatkan supaya mereka semua pengajar-pengajar yang berkualitas. Kalau guru kita berkualitas, hasil didikannya berkualitas, anak-anak kita nanti bertumbuh sebagai calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Itu poin yang kedua, bahwa memang menyadari guru ini profesi yang harus totalitas diemban. Nggak boleh pikir sampingan. Makanya pada kesempatan ini juga saya juga mau berikan dukungan kepada Pak Nasaruddin Umar, ya, bahwa apa yang beliau katakan itu benar. Kalau jadi guru, guru aja. Jangan kayak pedagang cari duit. Saya mengerti maksudnya. Dan bahkan Pak Nasaruddin Umar sebenarnya nggak usah minta maaf kalau rasa itu tidak salah. Tapi karena dia minta maaf, mungkin dia juga nggak mengerti apa yang dia bicara. Itu agak bolot dikit itu kalau begitu tuh. Ya, kalau dia sadar bahwa tidak ada kesalahan dalam ucapannya, nggak perlu dia minta maaf. Biar aja orang tafsir macam-macam. Multi tafsir biasa di lapangan. Multi tafsir itu biasa di masyarakat Indonesia yang multi majemuk ini. Makanya saya bilang, Puang Nazar ini nggak tahu siapa yang bisik, lalu kemudian minta maaf di publik.
sesegera dia sadari bahwa itu salah, mungkin ada masukan, kayaknya banyak kritikan itu, minta maaflah secara publik. Mungkin ada yang bisik-bisik begitu. Lalu tanpa pikir panjang, demi menjaga citra baik, Puang Nazar, Menteri Agama kita ini, akhirnya minta maaf. Justru tanpa blunder. Bagi saya itu lebih blunder. Mestinya nggak usah minta maaf, Pak Menteri. Ya karena kalau saya pelajari konteks ceramah Anda, pidato Anda, sebenarnya nggak salah dalam penekanan bahwa kemuliaan seorang guru adalah mereka mengabdi dalam profesi mereka, mencerdaskan anak-anak orang, sebenarnya anak-anak bangsa. Kalau anak-anak orang kayaknya tendensius banget. Ya, Pak Menteri ya. Jadi dalam kemuliaan seorang guru ini mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka mestinya profesional. Profesional artinya nggak berpikir cari duit dalam profesi itu. Hanya mereka yang betul-betul terpanggil untuk menjadi guru yang memberikan diri dengan segala keterbatasan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara di bidang pendidikan. Mestinya begitu aja Pak Menteri. Saya ngerti ya bahwa jangan kayak pedagang pikiran kalau gaya bahasa Indonesia Barat nih kalau saya pakai nih. Ya, kalau jadi guru kau jangan kayak pedagang cara berpikirmu. Pedagang memang itu otaknya cari uang aja, cari keuntungan. Tapi kalau guru enggak, cukupkan diri dengan apa yang ada ya dan kita akan perjuangkan kesejahteraan guru ya. Tapi kalian jadi guru, saya juga guru. Jadi saya ngerti kehidupan guru, saya akan perjuangkan, doakan saya. Kalau saya jadi menteri, saya akan bicara seperti itu. Kita sama, satu profesi, saya juga seorang guru. Guru di bidang pendidikan sekuler, keilmuan, maupun guru di bidang keagamaan. Dan itu sebabnya saya mengerti apa yang menjadi kebutuhan guru. Maka para guru, saya berharap doakan saya, supaya saya bisa memperjuangkan nasib guru, kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas guru yang harus disokong, ditopang, difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara. Dan saya akan perjuangkan alokasi dana pendidikan yang besar untuk mengcover semua kebutuhan guru, para pendidik kita di negeri tercinta ini. Mesti begitu seorang Menteri Agama bicara, Pak Nazarudin. Saya ngerti kok maksudnya, ingin memberikan motivasi, penekanan. Tetapi karena Anda ada di negeri Indonesia ini, ya memang multi majemuk. Ini masyarakat majemuk, makanya cara berpikir mereka juga majemuk. Ada yang mengerti Anda, ada yang tidak mengerti, ada yang tidak mau mengerti. Jadi multi majemuk memang Pak Menteri. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang diam aja. Multi majemuk. Makanya saya katakan sebenarnya nggak usah minta maaf Pak Menteri. Karena justru minta maaf itu jadi double blunder. Kalau yang pertama dianggap blunder biar aja, itu kan segelintir orang. Bahkan kalau saya baca beberapa chattingan yang mengatakan bahwa mereka ada di tempat itu ketika Anda berikan pidato dan mereka tidak merasa bahwa Anda menghina, melecehkan profesi guru. Dan itu sudah cukup, artinya ada kelompok-kelompok yang pada waktu itu mengerti maksud Anda. Kan kontekstualnya Anda berbicara di hadapan para guru, bukan di hadapan para netizen atau para oposisi Anda. Saya mengerti pidato Anda, makanya saya nggak terlalu menyalahkan Anda dalam hal itu. Cuma memang karena seorang menteri ngomongnya harus diatur, makanya harus berlatih Pak Menteri. Kinestetik kita itu harus sempurna. Kesempurnaan itu melatih diri, menjaga setiap kata. Kalau perlu Pak, tulis Pak. Ada tim ahli dalam menyiapkan pidato seorang menteri. Apalagi Bapak tahu kita orang Sulawesi Selatan ini ya kadangkala lebih duluan ngomongnya mulutnya daripada pikirannya jalan. Tabe puang ya. Saya cuma ingin kasih tahu saja. Lain kali kalau perlu Pak Menteri pakai naskah lah supaya Bapak bisa koreksi nanti yang mana berpotensi untuk multitafsir ya nggak usah disebutkan. Kalau Bapak nggak terlalu menguasai cara berbicara atau berpidato, berorasi, tidak menurunkan wibawa Bapak atau gengsi Bapak sebagai menteri kalau Bapak baca naskah. Daripada tanpa naskah Bapak bisa banyak blunder nanti. Ya, apalagi saya lihat sebenarnya tipikal seperti Puang Nazar ini orangnya lebih pendiam sebenarnya. Ya, ada orang yang memang fasilida, ada orang yang memang agak gagap bicara. Pak Menteri ini bukan gagap,
tapi tidak juga fasilida. Ya, dia bukan seorang orator. Ya, sehingga kalau dia bicara sebagai seorang yang membawakan pidato, kecenderungan salahnya tinggi kalau tidak pakai naskah. Jadi saya anjurkan Puang Nazar, lain kali kalau acara-acara resmi, pakai naskah lah. Tena jangan sirip-sirip pun akan main jawab Puang. Ini saya pakai bahasa daerah kita ini. Ya, jadi pakailah naskah supaya tidak blunder. Saya sesalkan kenapa Anda minta maaf. Nggak usah minta maaf mestinya. Karena apa? Niat Anda, maksud Anda, dan ucapan Anda kalau didudukkan dalam konteksnya nggak salah. Cuma karena dipenggal-penggal, ya mau bilang apa? Masukkan saja supaya Pak Menteri tidak digoreng sana, digoreng sini. Nanti gosong Bapak kalau digoreng-goreng terus. Saya kasihan juga sama Anda Pak Menteri ya. Jujur, saya agak kasihan juga. Pak Menteri, ada dalam satu pepatah nih berkata, lebih bagus kita banyak diam supaya terlihat pinter daripada kita sok mau ngomong banyak tapi kelihatan begonya gitu loh, kelihatan bolotnya gitu. Makanya bahkan kalau perlu pakai juru bicara juga nggak masalah gitu loh. Bapak kalau di acara-acara tertentu, ya Bapak baca aja naskah secukupnya, buka pidato. Kalau di wartawan atau apa, biar juru bicara yang bicara, nah, pakai sesuai dengan naskah itu. Yang Anda perlu lakukan adalah menata kebijakan yang adil dan bijaksana buat seluruh elemen agama yang Anda pimpin. Nah, itu Pak Menteri saran saya. Banyak orang bilang, Pak Yosua kok mulai lembut sama Menteri Agama. Bukan, kita proporsional dan profesional. Artinya dalam hal ini kita jangan menggunakan kesempatan di air keruh. Jangan. Saya bukan tipikal memanfaatkan isu umum yang menyalah-nyalakan orang lalu ikut menyerang. Enggak. Kalau saya mengkritisi Pak Menteri, ada dasarnya. Ya, kenapa saya bilang beliau intoleran, bahkan botol. Kadangkala kebijakan beliau itu ya dalam perspektif saya agak bodoh dan sedikit tolol gitu loh. Tapi tidak semuanya. Kadangkala saya juga bilang lebih bolot Pak Nazarudin Umar daripada Haji Bolot dalam kebijakan-kebijakan tertentu, apalagi bersifat intoleran, apalagi bicara masalah anggaran. Nah, ini yang saya mau masuk yang ketiga nih. Ya, soal Kementerian Agama, Pak Nazarudin Umar ini kelihatannya slow-slow ini. Ya, mohon maaf ya, muka culun gitu loh, yang kayaknya innocence banget, muka yang tanpa dosa gitu loh. Saya berharap sih begitu. Tapi kalau lihat apa yang beliau kerjakan, 78 triliun yang dianggarkan pada tahun 2025 dan sudah sedang dipakai dan saya nggak tahu pemakaiannya dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini sudah dihimbau oleh Presiden untuk lakukan efisiensi anggaran di setiap lembaga kementerian. Oke, 78 triliun pagunya, kemudian turun. Kalau saya nggak salah, efisiensinya jadi 13 triliun katanya, diumumkan. Jadi kira-kira sekitar 63 triliun. Ya, sekitar itulah. Tapi dalam pelaksanaannya, realisasinya, itu 76 triliun sekian. Nah, efisiensi itu yang dari Presiden belum dicabut. Jadi tetap, misalkan 2025, taruhlah kita bicara 76 triliun dana anggaran untuk program pada Kementerian Agama, itu sebenarnya tahun 2026 ya tetap begitu, kalau boleh lebih kurang lagi, bukan justru ditambah. Tambahnya gile bener, 37 triliun lebih tambahannya. Totalnya 112,9 triliun rupiah untuk tahun 2026. Ini yang saya bilang. Kalau lihat tampangnya Puang Nazar ini muka culun juga ini, muka innocence tanpa dosa. Tapi diam-diam, wah hebat juga lobby-lobbynya. Sampai Marwan Dasopang dan kawan-kawan di Komisi 8 itu terbuai, terkesima, lalu kemudian menyetujui permohonan penambahan anggaran untuk Kementerian Agama. Dari 76 triliun sampai jadinya 112,9 triliun rupiah. Saya sudah bahas di konten saya yang lalu. Saya nggak tahu apakah benar-benar Pak Nazarudin ini Menteri Agama kita ini polos, tulus, ikhlas, dan mukanya kelihatan culun, innocence, tanpa dosa kelihatannya ya. Ya, memang betul begitu, atau dia pura-pura bego gitu loh. Karena apa? Kalau lihat kiprahnya, waduh, ini dalam soal anggaran loh. Belum saya bicara soal kebijakan yang intoleran.
Ya, nggak mungkin orang bego, nggak mungkin orang culun atau orang ya polos-polos gitu loh. Polos-polos bego begitu yang bisa merancang penambahan anggaran sampai 113 triliun. Itu kan mesti ada perencanaan. Itu pasti melibatkan persetujuan Menteri Agama walaupun ada tim perencanaan di setiap kementerian. Atau memang beliau nggak mengerti politik anggaran sehingga di kubu kementerian ada yang memang punya bisik-bisik setan tanda kutip. Artinya bisik-bisik jahat kepada Pak Menteri dan meyakinkan Pak Menteri ini memang merupakan kebutuhan dan sebagainya. Lalu kemudian ketemu orang-orang di Komisi 8 yang konon kabarnya menurut Said Didu dalam bahasannya di satu media soal bagaimana kong kali kong yang terjadi di antara komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan kementerian-kementerian yang berurusan dengan komisi-komisi itu bermain menurut Said Didu. Ya, jadi setiap program itu pasti anggota dewan itu di komisi yang berurusan dengan kementerian yang mengusulkan anggaran itu pasti kebagian. Kata beberapa orang termasuk Said Didu secara terbuka di media sosial di satu channel YouTube, nggak usah saya sebutkan. Anda cari aja bahasan tentang Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Agama tidak tertutup kemungkinan itu. Buktinya Menteri Agama sebelum Pak Nasaruddin Umar Yakut Kolil Kumas itu terlibat korupsi di Kementerian Agama ini. Dan memang peluang korupsinya di Kementerian Agama ini banyak. Karena apa? Banyak dana yang diserap tapi disalahgunakan, tidak proporsional. Dan bahkan saya mau kasih tahu, Direktorat Jenderal Bimas Kristen yang mestinya mendapat hak kalau hitung berdasarkan prosentasi seperti yang diuraikan oleh Prof. Thomas Penturi, mantan Dirjen Bimas Kristen, beliau juga mengatakan hal itu bahwa mestinya yang namanya anggaran yang kita terima di Direktorat Jenderal Bimas Kristen, kalau berdasarkan jumlah kependudukan 7-8% dari total penduduk Indonesia, Kristen katanya secara statistik BPS itu hampir 8%. Yang saya yakin sih kekristenan di Indonesia sudah 15-20% jumlahnya. Tapi BPS kan cuma 7-8 saja dia mainkan di situ. Ya itu juga politik statistik. Untuk apa? Urusannya juga soal pendanaan dan seterusnya. Ini dugaan. Karena apa? Saya nggak percaya. Boleh dong saya secara pribadi nggak percaya itu data BPS. Itu banyak manipulasinya, apalagi urusan kependudukan untuk politik identitas. Prof. Thomas Penturi bicara waktu itu bahwa mestinya jatah kita itu walaupun kita taruhlah 8%, itu mestinya kalau anggaran 78 triliun kita hitung misalkan anggaran pagu dari Kementerian Agama di Direktorat Jenderal Bimas Kristen mendapatkan 4-5 triliun gitu loh. Nah, kalau nanti 112,9 triliun itu jadi ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Keuangan mengeluarkan dana itu untuk Kementerian Agama, mestinya Direktorat Jenderal Bimas Kristen paling tidak dapat 7-8 triliun rupiah untuk Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Tapi apa yang terjadi? Cuma dapat 1 triliun dengan persentase kekristenan yang nomor 2 terbesar di Indonesia penganut agamanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini apa coba? 1 triliun itu dengan kompleksitas masalah di dalam kekristenan jauh dari cukup. Makanya soal urusan guru agama, dosen agama, itu di kita saja ini, aduh, itu urusan serdos, sertifikasi dosen, jabatan fungsional yang mestinya dibiayai oleh negara secara maksimal. Kan itu terus bertambah. Untuk serdos itu, sertifikasi dosen kan dosen semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan. Tapi dananya nggak bertambah, justru berkurang. Makanya untuk lektor kepala, kalau dalam level perguruan tinggi keagamaan Kristen, lektor kepala dengan asisten ahli itu sama semua. Dia punya tunjangan profesi dari negara. Waktu ditanya, kenapa sama? Dirjen-dirjen mengatakan ya tidak ada uang Pak Yosua. Padahal di pihak saudara-saudara Islam, waduh berkelimpahan luar biasa, bahkan disalahgunakan lagi. Sebenarnya yang dipakai saudara-saudara kita Islam yang meraup sampai 74 triliun
dari 78 triliun. Kalau dari 76 triliun misalkan definitifnya, itu 73 atau 72 triliun itu dikuasai oleh pihak Islam. Dengan proporsi yang sangat tidak adil, tidak proporsional. Oh, kalau saya dipanggil untuk membahas itu, mempertanggungjawabkan apa yang saya bicara, saya akan buktikan, saya bicarakan, datanya ada lengkap, gitu. Saya bisa presentasikan itu. Jadi, Pak Menteri, saya mau katakan, juga apa yang Anda katakan dalam pidato Anda itu, tentang bagaimana Anda menunjukkan upaya pemerintah yang terwakilkan oleh Anda dalam soal kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan guru-guru agama, yang tadinya mereka cuma mendapatkan 1.500.000 per bulan, khususnya dari guru-guru agama di madrasah. Sekarang Anda tingkatkan, sudah 3 tahun terakhir Anda bilang itu ditingkatkan tambah 500 jadi 2 juta rupiah per guru per bulan. Lalu kemudian Anda bilang ada beberapa guru-guru keagamaan di lingkup Islam, itu sedang Anda dorong puluhan ribu orang untuk mengikuti semacam kursus sertifikasi untuk persyaratan jabatan formal untuk berhak mendapatkan tunjangan pemerintah. Dan semuanya Islam. Pertanyaan saya, ada nggak Anda memperdulikan guru-guru agama di Kristen, Pak Menteri? Nggak ada kayaknya. Karena apa? Buktinya banyak sekali kami guru-guru agama yang terlantar. Bahkan ada guru agama yang puluhan tahun nggak dapat honornya. Lalu kemudian kementerian, baik itu kementerian maupun pembimas di Kanwil, itu main pingpong dengan Kementerian Agama, dengan Pemprov atau Pemda. Oh, itu Pemda punya urusan. Karena Pemda yang mensertifikasi guru-guru honorer dan sebagainya. Ini juga politik akal bulus. Lalu kemudian Pemda-Pemda ini banyak menahan, tidak meloloskan, menggolkan untuk melantik guru-guru honorer ini menjadi guru tetap. Karena ada permainan di situ, ada politik kuota, vote untuk nanti dipakai guru-guru ini yang honorer dengan janji-janji. Kalau kamu pilih saya nanti jadi gubernur atau wali kota, nanti saya angkat kamu jadi guru tetap dengan tunjangan sekian-sekian. Jadi mereka diperalat ini, banyak guru. Saya nggak pukul rata semua guru-guru ini. Dan tidak pukul rata semua Pemda. Tapi 90% kalau mau dikatakan prosentasinya. Bermain, main pingpong antara Kementerian Agama dengan Pemprov-Pemprov di hampir seluruh Indonesia. Kenapa saya bicara begini? Saya juga ini penasehat dari Forgupaki, Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, yang ketuanya Pak Abraham Pelokila. Kami dengan Pak Thomas Penturi juga adalah pembina, penasehat. Saya juga dapat laporan sering masalah begini, dan kita juga turut memperjuangkan, membahas, membicarakan. Nah, itu sebabnya apa yang dikatakan Menteri Agama dalam pidatonya yang kita dengar di awal, itu bicara sektoral hanya Islam. Kalau mau dibilang, Pak jangan cemburu, saya cemburu loh. Karena apa? Saya juga orang Indonesia, saya juga orang beragama di Indonesia, yang ada di bawah pengayoman Kementerian Agama, dan Menteri Agama adalah bapak kita bersama. Masa cuma Islam yang diurus, yang lain tidak diurus, bahkan ditekan? Ada nggak proporsionalnya? Makanya saya bilang, Menteri Agama ini intoleran. Puang Nazar ini kelihatannya aja culun. Tetapi sebenarnya, aduh, intoleran banget, Pak. Saya waktu ikut gathering satu kegiatan dari Aras Gereja Nasional, Bapak diundang dan Bapak sudah mengatakan iya akan datang. Tapi selama 3 hari gathering itu Bapak nggak datang, hanya utus salah satu orang di level yang menengah untuk mewakili Anda. Loh, kan Anda sudah janji iya mau datang Pak Menteri, tapi nggak datang-datang. Bahkan kalau misalkan nanti Anda tidak bisa datang waktu itu pembukaan, penutupannya dong datang. Wah, ini intoleran banget. Kalau di Islam datang, tapi kalau di kekristenan, bayangkan ini levelnya Aras Gereja Nasional. Undang secara resmi, beraudiensi, dan Menteri Agama sudah sanggupkan mau datang, tapi tidak datang. Mestinya diwakilkan oleh Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri Agama aja nggak mau datang. Bagaimana saya nggak bilang ini intoleran? Pilih kasih sekali. Katanya bangun kurikulum cinta. Kurikulum cinta apa Pak Menteri? Kurikulum cinta fanatisme agamamu. Atau kurikulum cinta uang Pak? Saya boleh bertanya begitu dong.
Kalau Anda mengatakan kurikulum cinta untuk semua agama, perlakukanlah semua agama sama. Nggak boleh begitu, itu konsekuensi jadi menteri agama-agama. Makanya saya bilang ganti tuh nama Kementerian Agama, Pak Presiden Prabowo. Jangan Kementerian Agama saja, Kementerian Agama-agama. Lalu menterinya bisa berganti, jangan Islam melulu. Bisa Kristen asal dia punya kapasitas, dia punya persyaratan lengkap, cukup, memadai. Dia seorang yang tulus, ikhlas, berintegritas, lalu kemudian dia seorang yang cerdas tapi juga bijaksana, dan dia juga seorang yang cukup toleran dan mengerti agama-agama, berwawasan luas, dan orang yang punya kecakapan memimpin, punya skill set dalam kepemimpinan. Banyak kok di agama-agama lain, bukan cuma di Islam. Bahkan di luar Islam banyak orang yang melampaui kecendekiawanan orang-orang di Islam. Banyak, cuma nggak dikasih kesempatan aja. Dan kalau mau bilang kemuliaan seorang guru yang Anda puja, Pak Menteri, bahwa itu jabatan yang mulia, Menteri Agama mestinya lebih mulia jabatannya. Dan kalau Menteri Agama lebih mulia jabatannya karena ngurusin agama-agama, urusin orang bukan cuma cerdas spiritualitasnya, tapi urusin orang-orang beragama dengan baik supaya masuk surga, itu kan lebih mulia, Pak Menteri. Mestinya jabatan mulia ini Anda nggak usah cari duit di situ, bahkan nggak usah digaji, nggak usah pikir anggaran macam-macam, ya. Saya Pak Menteri, kalau orang tanya, bagaimana Pak Yusuf kalau jadi menteri? Saya kalau jadi menteri, saya nggak akan digaji. Saya nggak perlu gaji. Saya mengabdikan diri saya tulus, ikhlas untuk bangsa ini. Kenapa? Karena saya sudah terlatih. Saya seorang guru. Saya dosen nggak dibayar loh. Di tempat saya ini, saya dosen, saya nggak dibayar. Di sekolah tinggi Alkitab yang kami dirikan. Dan juga saya seorang pendeta, pembicara yang rutin. Di gereja saya nggak dapat PK, nggak ada persembahan kasih, nggak ada gaji. Saya mengabdi dengan tulus, ikhlas, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Karena saya cinta Tuhan, saya cinta umat Tuhan, maka saya mengabdikan diriku. Karena apa? Saya diselamatkan pun dengan cuma-cuma oleh Yesus Kristus Tuhanku. Sehingga pemberian cuma-cuma ini harus kusalurkan juga segala kasih karunia-Nya itu dengan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan pelayanan. Saya dengan ikhlas melayani. Iya, kalau pendeta-pendeta lain di gereja mereka sendiri, mereka dapat amplop yang lebih besar itu di beberapa gereja ya. Kalau saya di gereja saya nggak dapat. Bahkan di tempat-tempat gereja lain kalau undang saya pelayanan, saya nggak pernah tentukan harga. Seikhlas mereka berikan dengan sukacita, saya terima dengan ucapan syukur. Ya sekedar menutup ongkos, ya sekedar untuk bensin, tol, dan sebagainya. Mereka bilang, Pak Yosua, ala kadarnya Pak, oh nggak apa-apa, puji Tuhan. Pemberian itu menyukakan hati, walaupun bukan itu tujuannya. Bahkan ada gereja-gereja yang boleh kata di beberapa daerah atau pinggir-pinggir yang saya diundang pelayanan, Pak Yosua kami nggak berani mengundang Bapak karena kami nggak punya cukup dana. Saya bilang nggak usah, saya nggak perlu dipikirkan masalah itu. Yang penting kalian kasih saya tempat nginap, jangan saya tidur di pasar. Ya ada tempat sederhana, nggak harus di hotel juga kok. Saya terima. Bahkan ada gereja yang kalau undang saya lihat mereka butuh, sedang membangun dan sangat kumuh gerejanya. Saya bahkan bukan tidak terima amplopnya, saya terima, oke, saya kebiasaannya begitu. Saya terima ya persembahan kasih dari gereja ini. Oke, ini sudah jadi milik saya dan saya mau persembahkan untuk ikut mendukung gereja ini. Bahkan saya tambah dari kocek pribadi saya ala kadarnya untuk menunjukkan dukungan kasih saya untuk saudara saya seiman dalam pergumulan mereka, teman sejawat saya pendeta. Banyak dosen-dosen Kristen kasihan mereka hidup dalam penderitaan. Aduh, Pak Menteri kalau tahu Pak Menteri, di kekristenan ini Pak, boleh dikata saya berani presentasikan 85% Pak, mahasiswa-mahasiswa STT Sekolah Tinggi Teologi di berbagai STT Sekolah Tinggi Teologi Pak. Itu rata-rata Pak, itu gratis Pak. Mereka dari kampung datang, disponsori Pak, dibiayain dalam pengertian dibebaskan uang kuliahnya. Bahkan ada satu kampus, ada satu STT lah yang saya ngajar, saya dosen pasca sarjana. Saya tahu kehidupan rektornya dengan dosen-dosen di sana. Mereka orang-orang tulus, ikhlas melayani Tuhan ya, dan mereka boleh dikata hidup apa adanya dengan kasih karunia Tuhan. Wah, itu ratusan orang yang kuliah di sana, tinggal di sana, dan itu gratis. Mereka di asrama dikasih makan, mereka dilayani. Aduh, saya bilang kalau saya cukup kaya,
Nggak usah kaya-kaya banget, kalau cukup kaya saja, saya akan selalu mendonasi untuk memberikan bantuan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa kalau bicara tulus, ikhlas, jabatan mulia sebagai profesi guru, setuju. Makanya tingkatkan dong, perjuangkan dong untuk supaya guru-guru agama, dosen-dosen kita jangan dipersulit. Itu mendapatkan serdos saja, sertifikasi dosen itu sangat dipersulit, apalagi dari Kristen. Saya dengar Pak, benar apa tidak ya? Saya nggak tahu ya. Kalau orang bilang Pak Yusuf nggak butuh duit, oh butuh, banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan dana besar yang saya juga harus lakukan. Cuman kalau untuk pribadi saya, puji Tuhan, haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Tidak pasang muka susah, ya. Kami anti yang begituan karena kami percaya Tuhan panggil kami dalam pelayanan ini, Tuhan pasti pelihara. Jadi Pak Menteri harus tahu nih, kalau mau bicara tulus, ikhlas, nih kami nih modelnya nih Pak. Melayani Tuhan di dunia pendidikan, kami melayani, saya jadi dosen tidak dibayar Pak. Ya, dan saya jadi pendeta khotbah di gereja saya nggak terima bayaran Pak. Puluhan tahun saya lakukan itu Pak. Sampai saat ini. Saya melayani dengan sukacita, sukarela, suka hati, tulus, ikhlas, rela hati. Dan Tuhan pelihara hidup saya sampai saat ini Pak Menteri. Makanya saya nggak takut. Ada di dalam gereja manapun, pendidikan teologi manapun, saya berbicara lantang, apa adanya. Karena apa? Saya tidak takut dengan siapapun asal saya bicarakan kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun yang cukup berandil untuk membiayai kehidupan saya. Nggak ada. Makanya kalau orang bilang Pak Yusuf kalau jadi menteri, saya nggak terima gaji. Supaya saya bebas untuk menetapkan kebijakan saya dan tidak takut. Betul, menteri seorang pembantu presiden. Ya, tapi membantu presiden dalam urusan yang tidak bisa dilakukan presiden, presiden harusnya juga paham hal itu. Makanya sebenarnya bukan pembantu presiden mutlak kayak babu, tapi sebenarnya pembantu presiden dalam pengertian mitra presiden, perpanjangan tangan Bapak Presiden di dunia pendidikan yang presiden tidak mampu mungkin, perpanjangan tangan presiden di bidang keagamaan yang presidennya tidak mampu mungkin. Tapi justru presiden harus dengar dan bisa menilai, menentukan kebijakan-kebijakan, skala prioritasnya. Ya, kalau menteri yang baik, tulus, profesional, dan itu untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa nggak didukung? Harus dukung penuh. Tapi kalau menteri yang akal bulus, yang memanfaatkan dana negara untuk kepentingan pribadi kelompoknya saja, itu presiden harus bisa cegat itu. Nah, itu sebabnya pada poin-poin ini saya berbicara bertolak dari pidato blunder tanda kutip yang dilakukan oleh Menteri Agama. Kira-kira itu saudara-saudara yang kekasih. Makanya Pak Menteri, kalau rasa memang tidak sanggup jadi Menteri Agama, mundur saja lah Pak. Daripada nanti dimundurkan kan kurang elegan. Lebih bagus Bapak mundur secara baik-baik. Apalagi momentumnya ini sekarang. Bapak sudah berapa kali bikin blunder, menetapkan kebijakan intoleran. Ya, Bapak mundurlah. Bilang, Pak Presiden saya mundur, saya ternyata tidak mampu. Bapak mungkin kalau jadi rohaniawan, misalkan seperti jadi imam besar Masjid Istiqlal, oh itu agung banget Anda kelihatan. Bersama dengan Paus almarhum itu, dan citra diri Anda itu bagus sekali waktu itu. Tapi waktu jadi Menteri Agama jadi rusak citra Anda. Itu artinya Anda tidak cocok di jabatan menteri, Pak. Anda cocok di jabatan yang full rohania, agamawi. Karena di menteri ini ada politik-politiknya, Pak. Bapak mesti mengerti hukum, mengerti urusan politik, kebijakan politik, ya berdasarkan hukum, filosofi, terus punya wawasan luas tentang agama-agama, tidak fanatik agama Pak, tapi kalau fanatik bertuhan harus Pak. Tapi fanatisme agamawi artinya sektoral, fanatiknya ke Islam, jadi yang diurusin hanya Islam dan seterusnya itu nggak boleh Pak. Tapi kalau Anda di masjid, oh itu harus Pak. Bahkan nggak usah pikirin yang Kristen, yang Katolik, yang apa, urusin aja itu Islam. Karena memang di situ bidangnya. Kalau Anda jadi imam besar di satu masjid besar, masjid agung, masjid nasional seperti Istiqlal. Oh itu sangat keren. Bapak waktu jadi imam besar Masjid Istiqlal itu, waduh keren Pak. Agung betul kelihatannya. Saya juga kagum, saya bilang, ini saudara orang Makassar, ini Sulawesi Selatan, ini hebat juga ini ya. Sama-sama paus dan presiden-presiden negara-negara Islam datang dan berkunjung dan bertemu dengan Anda. Keren Pak, lebih agung itu. Tapi begitu Anda masuk sebagai Menteri Agama,
the wrong man on the right place. Anda lah orangnya, Pak. Jadi Anda tidak cocok jadi Menteri Agama. Mohon maaf, Pak, bukan hakim. Tetapi kalau lihat perjalanan ini, termasuk kebijakan-kebijakan Anda intoleran. Saya nggak tahu apakah itu keputusan pribadi Anda atau Anda dibujuk pembisik-pembisik yang ekstrim di sekitar Anda. Saya nggak ngerti juga. Tapi kalau saya berikan saran sih, Pak, lebih bagus Bapak mundur. Tapi kalau Bapak tidak mau mundur, rubahlah. Termasuk saya lihat seluruh struktur kepengurusan atau hierarki di dalam Kementerian Agama nggak ada Kristen sama sekali. Saya usulkan supaya staf ahlinya juga diisi oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang di luar agama Islam, jangan Islam melulu semua. Nggak juga Anda lakukan. Kita usulkan supaya staf khusus itu diwarnai oleh keterwakilan agama-agama yang ada, bukan cuma Islam melulu di situ. Kita usulkan begitu, kita sudah protes terbuka, bukannya Anda sikapi. Kalau Anda kurang jelas, panggil saya, Pak. Saya akan bantu memberikan masukan kepada Anda. Ya, tapi kalau Anda dengar, dan saya yakin Anda dengar apa yang saya sampaikan di podcast saya, karena saya dengar, Anda sudah dengar semua video-video saya. Tapi yang justru Anda buat, bukannya mengoreksi, memperbaiki, merevisi kebijakan Anda, justru Anda pertegas dengan membangun lagi tim penasehat ahli Menteri Agama. Dan tidak ada itu keterwakilan dari agama Kristen. Dan saya dengar terakhir ada pertemuan Pak Prabowo undang berdasarkan anjuran Anda, masukan Anda kepada Presiden, dan mengundang juga tokoh-tokoh agama. Saya lihat ada banyak tokoh agama yang Anda undang tidak representatif, tidak mewakili kekristenan secara signifikan dalam pengertian secara proporsional. Taruhlah kalau ketua-ketua aras gereja nasional, tetapi yang lain yang tidak punya kapasitas mewakili gereja-gereja umat Kristen pada umumnya, ada beberapa saya lihat di situ yang tidak representatif. Dan herannya diundang cuma duduk-duduk begitu aja. Bahkan tidak mendapatkan kursi terhormat pendeta-pendeta ini. Saya mau sedikit kritik ya kepada pengaturan forum pertemuan meeting presiden dengan pemuka-pemuka agama yang diundang. Kalau boleh masalah meeting seperti ini yang memfasilitasi presiden dengan anggota masyarakatnya yang diundang. Presiden undang loh, presiden undang berarti ini kan tamu kehormatan nih. Mestinya punya kapasitas dan mereka semua didengar bicara masing-masing keterwakilan. Tapi saya lihat nggak ada. Terus yang duduk menteri-menterinya di sekitarnya, ini yang saya maksud begini, mestinya presiden itu duduk di kepala meja di ujung, baru meja panjang kiri kanan inilah tokoh-tokoh agama. Misalkan di sini tokoh masyarakat ormas, di sini tokoh-tokoh agama semua. Satu meja mestinya, Pak. Duduk bersama, ini namanya satu meja dengan presiden. Meja perundingan. Menteri-menteri nggak usah duduk di meja itu. Ya, termasuk Menteri Agama. Kalau Menteri Agama mau dampingi presiden, oke lah. Tapi kalau yang namanya Seskap di belakang aja, Sekretaris Kabinet, Sesnek, di belakang aja, nggak usah duduk bersama sejajar. Kan Anda pembantu presiden. Pembantu di belakang, ini tamu-tamu terhormat loh. Ini usul saja Pak Presiden. Lain kali kalau bikin acara begitu, dudukkan semua tokoh-tokoh agama ini berhadapan dengan Anda dan berikan kesempatan mereka berbicara satu-satu, Pak. Jangan cuma orang-orang tertentu yang itu-itu aja, terus mayoritas dari Islam, yang lainnya nggak diajak bicara. Nggak ada Kristen yang memberikan usul, ada nggak? Saya nggak dengar laporannya. Sekedar cuma duduk ketemu presiden, audiensi. Kalau cuma begitu, keterwakilan aras gereja nasional nggak ada sumbangsi. Tidak ada masukan kepada presiden. Ada nggak disentuh masalah intoleransi yang dialami oleh kekristenan kepada presiden? Itu kesempatan bicara. Kenapa nggak dibicarakan tentang persekusi rumah ibadah? Sedangkan presiden selama kasus-kasus intoleransi ini nggak pernah ngomong. Mestinya pada kesempatan itu bicarakan sama presiden. Nggak ada yang bicara kok. Masalah-masalah kekristenan ini. Nggak ada yang bicara. Baru ada masalah, ada persoalan apapun, termasuk kasus-kasus intoleran, nggak ada nih ketua aras gereja nasional bicara di permukaan untuk memberikan ketenangan, keteduhan, nggak ada. Lalu kalau ditanya, kenapa nggak berikan statement? Oh, kami mainnya di belakang, Pak, melalui tulisan. Saya ketemu salah satu perwakilan dari aras gereja nasional dalam satu acara tertentu. Saya bilang zamannya berubah, nggak zaman kayak Orde Baru dulu, pakai surat. Oke, pakai surat formalitas, tapi mestinya di publik dengan era media sosial seperti ini, mestinya ikut bicara dong. Oh, kami punya cara nggak seperti itu. Buktinya ketua PGI punya TikTok sendiri, tapi tidak berbicara masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Dan banyak kok, ini Gereja Aras Nasional ketuanya punya media sosial, punya Facebook, punya apa segala macam. Nggak bicara. Gimana sih? Tugas Anda berbicara
memberikan ketenangan, keteduhan kepada warga gereja yang Anda wakili atau kekristenan, ya, lalu kemudian memberikan statement-statement pencegahan atau statement-statement apologetics kepada saudara-saudara yang melakukan kekerasan, intoleransi, dan juga libatkan aparatur keamanan dan seterusnya, bermohon supaya presiden atau menteri agama atau polisi harus bertindak tegas kepada orang-orang yang melakukan persekusi di rumah ibadah orang Kristen dan keadilan harus ditegakkan. Jangan melempem kayak begini. Ya udahlah, nanti terlalu jauh membias ini, tapi saya mau konkretkan saja bahwa Pak Menteri Agama, kiranya Anda timbang baik-baiklah. Mungkin Anda tidak cocok di posisi itu dan mundur saja secara baik-baik. Kembali ke masjid, Pak. Anda tempatnya di masjid, bukan di kursi kementerian. Karena Anda tidak piawai, Anda tidak punya kapasitas. Mohon maaf. Keahlian Anda sebagai guru besar, profesor, itu mungkin di bidang keagamaan saja. Tetapi untuk urusan politik di kementerian, multisektoral, lintas agama, Anda tidak punya cukup kapasitas. Jadi saya usulkan mundur saja Pak Menteri, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Pak Nasaruddin Umar, saudara-saudara ya. Saya ini bicara karena beliau menjabat sebagai tokoh publik, Menteri Agama di mana saya juga bernaung di bawahnya. Ya, jadi saya mau pemimpin saya Menteri Agama yang betul-betul juga memperdulikan kami, ya, tidak intoleran. Ya, dan yang paling akhir saya minta Pak Presiden Prabowo supaya Pak Presiden juga bersikap adil, bersikap proporsional, toleran Pak terhadap kasus-kasus. Jangan cuma urusan korupsi terus, tapi urusan perbedaan agama, keributan masalah agama Bapak nggak bicarain. Ya, Bapak nggak ada ketegasan di sekitar situ, nggak bicarakan. Orang-orang yang menjadi penasehat presiden itu harus ada orang-orang Kristen yang mengerti soal politik, hukum, keagamaan, dan punya wawasan luas. Bukan sekedar dia siapa, diusulkan orang tanpa diuji kelayakannya. Ya, dan saya lihat tidak ada orang Kristen kayaknya di samping Anda. Anda juga butuh penasehat-penasehat yang multisektoral orangnya, orang-orang yang adalah keterwakilan dari berbagai agama. Karena perspektifnya pasti beda, Pak. Paling tidak di staf khusus, itu juga Anda harus punya penasehat rohaniawan-rohaniawan, cendikiawan-cendikiawan antar agama. Saya bahkan kalau Anda butuhkan Pak Presiden, saya tidak minta gaji. Dengan senang hati saya sumbangsihkan diri saya dalam pengabdian penuh kepada bangsa saya, masyarakat Indonesia, yang saya sangat cintai. Itu sebabnya saya ingin katakan supaya Pak Presiden juga tinjau lagi kembali Kementerian Agama. Perpres Bapak harus direvisi tentang Kementerian Agama, Pak. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Menteri Agama yang melanggar Perpres. Contoh, staf ahli Anda di Perpres Anda cuma 3, tapi ternyata staf ahli yang dibentuk dan dibayar oleh Menteri Agama itu sampai 8 orang, Pak. Tambah lagi 11 ini, kesebelasan siluman. Tidak ada di Perpres Anda. Tapi seenaknya Menteri Agama untuk melakukan hal itu. Dan efisiensi anggaran yang Anda himbau Pak Presiden itu dilanggar habis oleh Menteri Agama. Makanya saya minta rancangan anggaran untuk Pagu 2026 antara Menteri Agama dengan Komisi 8 yang sudah disetujui oleh Pak Marwanda Sopang, jangan ditandatangani Pak Presiden. Ya, 113 triliun itu. Ya, mesti dibuka dulu. Kalau perlu diterangkan kepada publik untuk apa saja 113 triliun itu, di sektor mana saja. Kalau saya sih direvisi dulu Kementerian Agama. Saya bisa bantu Presiden untuk merevisi struktur Kementerian Agama supaya lebih proporsional, lebih adil, Pak. Apalagi Kementerian Agama sudah tidak ada urusan haji dan umroh, sudah badan sendiri, bahkan saya dengar sudah menjadi kementerian sendiri diusulkan untuk ditandatangani oleh Presiden, ya. Dan saya dapati di dalam Kementerian Agama pagunya masih ada itu yang namanya anggaran 1 triliun lebih untuk urusan haji. Saya nggak ngerti, urusan haji dan umroh sudah ada sendiri posnya. Terus Pendis dapat 35 triliun, Dirjen Pendis itu dapat 35 triliun lebih. Ya, mestinya harus dievaluasi. Tidak ada lagi mestinya Dirjen Pendis, Pak, kalau dalam struktur agama yang baru yang saya usulkan. Nanti saya lagi ada buat usulan begitu. Mestinya
Itu Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan, bukan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, bukan. Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan. Jadi semua agama-agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama ini itu harus ada direktoratnya masing-masing. Jadi misalkan Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan, di bawahnya ada Direktur Pendidikan Kristen, Direktur Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Buddha, dan seterusnya. Agama-agama keterwakilan di situ. Itu baru fair, Pak. Jadi Pak, kalau bisa Pak Presiden, jangan tanda tangani dulu Pak. Pagu 113 triliun itu. Kalau boleh Pak, saya usulkan Bapak harus revisi dulu Kementerian Agama, strukturnya. Ya, termasuk sistem direktoratnya di dalam. Diubah dulu Pak. Saya bersedia membantu dengan sukarela Pak Presiden untuk memperbaiki sistem kementerian kita. Saya cukup punya wawasan, saya cukup mengerti sistem keorganisasian, ketatanegaraan. Saya belajar Pak tentang tata negara multi kompleks. Saya juga diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara saya. Gitu Pak Presiden ya, mudah-mudahan Pak Presiden juga dengar. Oke, sampai di sini saja dulu karena sorotannya sebenarnya lebih khusus soal blunder Puang Nazarudin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kiranya ini bisa menjadi tambahan wawasan edukasi buat kita dan koreksi buat Presiden dan nasihat kepada saudara saya Profesor Dr. Nazarudin Umar. Sampai di sini curahan hati atau kritikan atau tanggapan lah terhadap apa yang sedang terjadi, khususnya blunder yang dilakukan oleh saudara saya Nazarudin Umar. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya utuh jayalah bangsa kita, dan doa berkat saya buat Indonesia tercinta. Dari saya Bishop Joshua Tewu untuk Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.